Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albasita Nur Karima. Saya adalah mahasiswa PGSD Universitas Islam Balitar semester 5. Halo semuanya, salam perubahan, salam Horas. Nah, di sini saya akan menge-share sebuah kalau bisa dibilang media pembelajaran untuk anak-anak tuli atau tunarungu. Nah, sebenarnya media pembelajaran saya ini itu bisa juga digunakan untuk sekolah formal yang mungkin ini bisa menjadi suasana yang baru, yang fresh, agar materi yang disampaikan guru kepada siswa itu menjadi lebih bermakna, lebih dapat bisa dipahami murid-murid atau siswa-siswa. Nah, seperti apa penampakan dari media pembelajaran saya? Ini dia ya, seperti ini. Nah, maaf ini agak berantakan. Ini saya namakan mystery box. Kenapa misteri? Dari namanya saja sudah serem. Ya enggak, tapi padahal enggak serem banget. Mystery box ini nanti tuh kita akan membawakan ini kan ke anak-anak ya, materi pada pertemuan di hari itu. Nah, kita nanti tidak memberikan materinya apa kayak gitu. Jadi anak-anak tuh biar secret banget materinya apa ya, bisa kok bawa kayak gini apa sih kayak gitu. Jadi anak-anak tuh bisa kayak lebih memancing minat belajar mereka. Nah, sebenarnya di dalam box ini itu ada materi pembelajaran, namun ini masih kita tutupi dengan tutup boxnya ini. Nah, mystery box. Jadi anak-anak tuh kita akan kalau ada yang bertanya, pasti kan kalau guru di dalam kelas bawa kayak gini pasti apa tuh bu kayak gitu kan. Nah, jadi ini tuh nanti akan memancing minat siswa untuk lebih semangat lagi untuk pembelajaran yang akan kalian sampaikan ya. Jadi ini ada 4. Kira-kira apa ya nanti temanya atau materinya? Coba kita buka ya. Oke, kita buka. Nah, jadi materinya itu hewan hidup di air. Jadi ini adalah hewan dan tempat tinggalnya atau makhluk hidup dan lingkungannya ya. Jadi di sini nanti ini kita adalah kalau orang tuna kita lebih gini ya, mestinya saya nanti akan lebih nge-share ini media pembelajaran untuk anak-anak atau siswa tuna rungu gitu ya. Jadi mereka nanti akan saya berikan gambar. Di dalam sini tuh ada gambar, yaitu hewan hidup di air, hewan yang hidup di air seperti ini. Maaf masih berantakan ya. Nah, kayak gini ya, bisa dilihat. Ada apa aja nih hidup di air gitu ya, kayak gini. Kita buka next boxnya. Kita buka. Nah, kayak gini. Ini adalah hewan yang hidup di udara. Jadi yang kalau di udara nanti kita tuh bisa kayak memberikan clue pada anak kita bahwa hewan yang hidup di atas, yang berterbangan, itu kan pasti ya. Kita coba buka. Ada apa sih hewan yang hidup di udara? Gitu. Nah, ternyata ada ini. Pasti burung ya. Nah, kayak gini. Tapi burung ini ada macam-macam burung ya. Kayak gitu. Next box. Kayak gini. Ini adalah hewan yang hidup di 2 tempat. Jadi hewan yang hidup di darat dan di laut. Ada apa aja? Markicot. Nah, kayak gini. Nah, next box.
ini hewan yang hidup di darat. Ada apa aja? Kita langsung buka. Kayak gini. Bisa dilihat ya. Jadi kalau kalian calon ibu guru, kalau kalian nanti calon pengajar, calon pendidik, kalau yang menonton video saya adalah seorang guru, seorang pendidik, buatlah kayak begini semenarik mungkin aksennya ini kan polos ya, nanti bisa ditambahin kayak gambar-gambar yang bisa lebih memancing siswa ya. Jadi nantinya yang kalian buat untuk saat ini tuh bisa berguna juga ke depannya, mungkin di tahun berikutnya atau di kelas berikutnya. Jadi nggak sia-sia kalian buat seperti ini. Nah, tipsnya juga kalau kalian mengajar bagi tunarungu atau anak-anak yang kelas formal, itu pastikan kalian itu harus ceria, ya. Jangan bersedih, tapi kalian harus senang, ya. Harus bahagia, kayak gitu. Jangan mudah marah, ya. Jangan mudah marah. Nah, itu. Jadi pembawaan kalian itu harus tersenyum selalu, harus bahagia agar anak-anak juga dapat menyerap ilmu dengan baik dan pastinya minat belajar anak-anak lebih tinggi. Nah, jadi misalnya nih ya, anak-anak itu kalian tutup. Terus salah satu anak ini suruh membuka. Misalnya nih ya, Andi, coba dong buka, maju ke depan, kayak gitu. Nanti kalian tinggal buka aja. Nah, mereka kan langsung bisa mengenali ya, hewan hidup di dua tempat, di darat dan di laut. Mereka akan membuka. Nah, mereka akan membuka. Cheers, kayak gini. Dan mereka akan mudah memahami dengan gambar. Nah, seperti ini. Jadi, misalnya nanti kalau ada kuis gitu ya, kalian nih harus tutup semua ya. Bener, kalian tuh harus ditutup semua. Nih, boxnya tadi itu harus ditutup semua ya. Nah, jadi misalnya nih ya, Andi atau Rina maju ke depan, pilih boxnya dong, kayak gitu. Jadi mereka misalnya dari keempat ini memilih ini. Oke. Jadi kita perlihatkan hewan yang hidup di dua tempat, di darat dan di laut. Oke. Kemudian kita acak. Pastikan kita itu mengacaknya itu anak tidak tahu. Kan bisa kita berantakin, pura-pura diberantakin, kan anaknya udah nggak otomatis masih bingung kan, ini di mana kayak gitu. Oke, terus kita tumpuk lagi ya. Oke. Nanti misalnya ini gitu ya, tulisan yang ada di sini itu jangan kamu perlihatkan di depan, tapi di belakang ya. Oke. Atau kalau nggak gitu, kamu tutupin tulisannya ya, kamu tutupin kayak gini, kan nggak ngelihat kan. Terus tadi kan hewan yang hidup di dua tempat, di darat dan di laut. Apakah ini? Kamu tunjukin. Kalau anaknya bilang tidak, berarti kalau no berarti bukan. Nah, kamu ambil box lagi, kamu tutupin, jangan lupa. Apakah ini? Maaf, apakah ini? No. Kalau misal anak bilang yes atau iya atau mengangguk, coba kamu memberi arahan lagi. Tadi tuh apa pertanyaannya? Hewan yang hidup di dua tempat, di darat dan di laut. Apakah yang pertama, kucing hidup di darat dan di laut? Apakah kucing hidupnya di pinggir laut sama di dalam laut? Kayak gitu, coba aja ya. Jadi kalian tuh menggunakan komunikasi yang juga seolah-olah kalian tuh gak terlalu serius gitu loh. Jadi biar anak itu ada suasana yang gak terlalu ngebosenin saat belajar. Nah, kayak gitu ya.
Jadi, media pembelajaran yang saya gunakan tadi itu adalah saya khususkan untuk anak-anak tunarungu yang bernama Mystery Box gitu. Jadi kalian bisa mengangkat tema apapun, materi apapun. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian harus selalu senang, jangan mudah marah, selalu bahagia. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.